Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yang namanya fungsi kuadrat. Apa sih itu fungsi kuadrat? Nah, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, pengertian dari fungsi kuadrat sendiri. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Jadi pangkat tertinggi dari fungsi kuadrat adalah 2. Jika lebih dari 2 itu bukan fungsi kuadrat. Nah, fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat sendiri adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi fx ini sama dengan nilai dengan y. Maksudnya seperti ini. Fx itu sama dengan y, seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas yang namanya grafik fungsi kuadrat. Langsung saja kepada contoh. Kita di sini punya contoh fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Nah, kita sederhanakan menjadi y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat sendiri, sebelumnya kita harus mencari koordinatnya atau titik koordinat dari x dan y-nya. Nah, di sini jika x sama dengan 0, maka y-nya yaitu min 3. Kenapa bisa gitu? Jadi kita masukkan x-nya sama dengan 0, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. 0-nya dimasukkan ke x-nya yaitu jadi 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 3. Nah, maka hasilnya y-nya sama dengan min 3. Kemudian 1, x-nya 1. Satunya kita masukkan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3. Nah, maka 1 dikurangi 2 dikali 1 berarti 1 dikurangi 2 yaitu min 1. Min 1 dikurangi 3 jadinya min 4. Begitu seterusnya. Nah, ini kalian mau mencari koordinat berapapun itu nggak apa-apa, mau sebanyaknya juga nggak apa-apa. Yang penting bisa terbentuk gambar seperti ini. Nah, jadi ketika x-nya 0, y-nya sama dengan min 3. Di sini pada sumbu x-nya 0, berarti y-nya min 3 di sini. Kemudian ketika x-nya 1 di sini, kemudian y-nya min 4, berarti titiknya di sini. Nah, titik-titik koordinat ini tadi digabungkan, nah akan menjadi bentuk grafik fungsi kuadrat seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis grafik fungsi kuadrat lain. Nah, yang pertama di sini ada grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Nah, Bu, y sama dengan ax kuadrat itu apakah termasuk fungsi kuadrat? Ya, itu termasuk fungsi kuadrat. Kenapa demikian? Nah, karena ketika y sama dengan ax kuadrat, maaf ya tulisannya agak jelek, ax kuadrat plus bx plus c, di mana b dan c nya itu sama dengan 0. Nah, maka fungsi kuadratnya akan menjadi y sama dengan ax kuadrat. Nah, langsung pada contoh di sini
fx sama dengan 2x kuadrat. Nah, untuk mencari grafik fungsinya yaitu kita mencari titik koordinatnya terlebih dahulu seperti tadi. Ketika x-nya 0, maka y-nya di sini ketemu 0. Ketika x-nya 1, di sini y-nya ketemu 2. Nah, nanti akan terbentuk akan ketemu titik-titik di sini, titik-titik yang sudah kita cari dari koordinat tadi. Nah, kemudian kita sambungkan, kita gabungkan menjadi sebuah gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, uniknya untuk grafik fungsi kuadrat yang jenis y sama dengan ax kuadrat ini, antara sisi kanan dan sisi kirinya itu sangat simetris. Jadi sisi kanan dan sisi kirinya itu pasti simetris kalau bentuk fungsi kuadratnya, yaitu y sama dengan ax kuadrat, seperti itu. Nah, di sini yang kedua ada jenis grafik fungsi kuadrat lain, yaitu y sama dengan ax kuadrat plus c. Nah, di sini sama seperti jenis grafik fungsi kuadrat yang y sama dengan ax kuadrat tadi, tapi di sini ada tambahan c-nya. Nah, langsung kepada contoh. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Nah, untuk mencari titik koordinatnya sama seperti cara mencari grafik-grafik yang lain, yaitu kita cari dulu titik koordinatnya. X ketika x sama dengan 0 itu kita masukkan, maka y-nya ketemu 2. Ketika x-nya sama dengan 1, maka y-nya ketemu sama dengan 4, seperti itu. Nah, di sini juga grafiknya itu bakalan simetris ketika bentuknya ax kuadrat plus c ini. Nah, ini juga akan simetris. Tapi yang membedakan adalah plus c-nya ini. Nah, ketika dia plus c, di sini kan plus 2, maka dia akan naik sedikit pada sumbu y yang kedua. Ketika di sini contoh misal 2x kuadrat plus 5, seperti ini. Nah, maka nanti gambar grafiknya ini akan naik atau akan di atas sebelah sini. Nah, di atasnya 5, seperti ini. Nanti akan seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Maaf jelek. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, sifat grafik fungsi kuadrat ini, ketika kita mempunyai fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, nah, maka ketika a-nya kurang dari 0, maka gambar grafiknya itu akan terbuka ke bawah seperti ini. Nah, maka ini ada titik puncaknya. Nah, ketika a-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas seperti ini. Nah, ini biasanya juga bisa disebut dengan titik balik. Nah, sumbu simetri dari titik puncak ini mempunyai sumbu simetri. Nah, ini namanya sumbu simetri. Nah, untuk mencari absis dari titik puncak sendiri, yaitu ketika ingin mencari absis dari titik puncak sendiri, yaitu ada rumusnya, yaitu x sama dengan min b per 2a, seperti ini. Nah, ini adalah rumus dari absis titik puncak. Absis titik puncak seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu titik potong.
Nah, ketika kita mempunyai fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, maka titik potong yang memotong sumbu Y di sini yaitu adalah 0, C. Nah, di mana X-nya yaitu bernilai 0, pasti bernilai 0, kemudian Y-nya itu bernilai seperti C-nya yang ada di soal, yang ada di fungsi kuadrat, seperti itu. Jadi, misalnya Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Nah, maka sumbu yang memotong sumbu Y ini titik yang memotong sumbu Y ini adalah memotong sumbu Y, memotong, maaf ya tulisannya jelek sekali, memotong sumbu Y sama dengan adalah ini 0, C. Jadi sumbu X nya pasti 0. Nah, C nya berapa? C nya di sini yaitu 6, maka 0,6. Jadi yang titik yang memotong sumbu Y itu adalah ini 0, C, atau di sini ketika soalnya ini yaitu berarti 0,6. Nah, di sini ada juga titik potong yang memotong sumbu X. Nah, dengan cara dihitung D-nya atau diskriminannya, di mana diskriminannya rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini ketika D-nya lebih besar dari 0, maka mempunyai dua titik potong, yaitu di sini dan di sini. Nah, ini kenapa gambarnya melengkung ke atas, karena A-nya lebih besar daripada 0, ingat yang tadi. Nah, di sini juga ada ketika D-nya lebih besar dari 0 tapi A-nya kurang dari 0, maka titik potongnya juga ada dua, di sini dan di sini. Nah, grafiknya itu gambarnya ke bawah seperti itu. Nah, yang ini grafiknya grafik titik potong ketika menyinggung sumbu X. Nah, ketika D-nya sama dengan 0, nah maka tidak punya titik potong tapi menyinggung sumbu X, dimana menyinggung itu pas di garis sumbu X-nya. Nah, ketika D-nya ini sama dengan 0, sama ketika A-nya sama dengan 0 maka ke atas, dan ketika A-nya kurang dari 0 maka ke bawah. Nah, untuk grafik yang tidak memotong sumbu X, maka ketika D-nya itu kurang dari 0. Nah, gambarnya ketika A lebih besar dari 0 maka ke atas, ketika A kurang dari 0 maka gambarnya ke bawah, seperti itu. Bisa diingat-ingat ya, seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja materi pada hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugas selanjutnya, Ibu akan instruksikan lewat WhatsApp group. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.